Salam kenal ya, namaku Odeta Javin. Yes, thank you so much for the short brief, Ko Vincent. Ya, kita akan mulai hari ini ngobrol-ngobrol aja. Tapi on top of that, please keep in mind bahwa aku itu I'm not a nutritionist, I'm not a doctor, I'm not health professional, tapi aku hanya pegiat gym dan diet. Ya, I really love anything about health and diets and gym. So I put maybe for right now ya, my whole life untuk switch ke healthy lifestyle. Nah, malam ini aku bakal lebih banyak sharing nih tentang gimana sih aku itu bisa bertransformasi, khususnya hari ini kita akan bahas lebih ke intermittent fasting. Nah, emang sih kalau misalnya kita ngomongin tentang diet, tentang olahraga, aduh kayak tuh sesuatu yang buat geraknya tuh susah. Nah, tapi hari ini kita akan coba jelasin simple, singkat, jelas. Semoga kita bisa dapat intisarinya malam ini ya. Oke, aku mau nyapa-nyapa dulu nih, tapi sebelum itu aku juga pengen kenalan dulu. Tadi kan udah dikasih kenalan nih ya, singkat aja, tapi aku akan share my profile sedikit lebih taraf. Aku ini adalah, aku punya beberapa background ya, jadi aku punya toko kue di Odette's Cakery itu custom cake untuk penderita diabetes ya, bisa zero sugar. Terus aku juga sempat bikin baju-baju sama teman-teman, itu blazer khusus wanita. Terus juga aku seorang public speaker, penulis buku, I create contents in TikTok, dan juga pemegang merek rekor muri sebagai pemain biola pertama di pesawat waktu itu. Saya juga MC dan juga radio announcer. Dan pasti ini suka kucing ya. I love cat and koi fish. And this is my career aspiration. Jadi, aku ini umurnya masih 22 tahun. Nah, 22 tahun ini aku saat kuliah itu ya punya aspirasi idealis gitu. Aku pengennya jadi pebisnis. Tapi suatu hari, tahun lalu tepatnya, my dad got brain hemorrhage, yaitu stroke ya, dia pendarahan kepala. Nah, itu yang mengakibatkan kondisi ekonomi kami waktu itu lumayan terguncang. Jadi, spending untuk berobat itu lumayan tinggi pada saat itu. Bahkan per bulan sempat menyentuh 20 juta untuk obat-obatan doang. Nah, sejak itu saya mulai menyadari bahwa wah, kayaknya aku harus mencari sesuatu yang stabil dulu. Jadi sekarang misi besar aku adalah aku ingin fokus bangun karir. Sekarang aku kerja di Unilever di bagian brand marketingnya Rinso. Dan saat ini bersama dengan support dari Covincent dan Ciabella, I am aiming to build my own stroke home care untuk orang-orang penderita stroke biar bisa dirawat sehingga anak-anaknya, keluarganya bisa bekerja sambil orang tua itu dirawat. Gitu. Dan this is my life motto. If you keep on believing, the dream that you wish will come true. I do believe ya, even though kita mau ngomongin apapun gitu ya, hal kesuksesan hidup, terus juga diet, apapun, kalau kita percaya sama diri kita sendiri, wah kayaknya nggak ada yang nggak mungkin deh untuk kita bisa achieve gitu ya. Next, wow, ini dia foto yang sebenarnya aku ingin tampilkan dari awal ya untuk melihat bahwa sebenarnya aku itu ngomongin diet bukan cuman karena se apa ya, ah kamu kan udah kurus kali jadi sananya gitu, enggak ya. I've been living my whole life obese ya, jadi aku tuh lumayan termasuk obesitas dari aku kecil. Bener-bener secinta itu dengan makanan ya. Ini adalah foto saat Maret 2023. Nah, yang di kiri ya, Maret 2023. Dan ini adalah November 2023. Jadi, bedanya cuman sekitar 8 bulan ya. Aku turun 12 kilo. Jadi awalnya 80 kilo, dan sekarang itu di 68. Dan I hope masih bisa turun terus ya. Wow, thank you Kak Vincent. Nah, aku mau tahu dong, by the way, teman-teman Bapak Ibu yang hadir hari ini tuh ada nggak sih yang juga punya aspirasi struggling gitu ya? Aduh, I really want to lose weight nih. Aku mau coba dong, boleh dong reactionnya, jempolnya atau komen-komennya. Nah, nanti kita bakal bahas lebih banyak ya. Thank you, Cebella. Oke. Nah, terus saat aku di 80 kilo itu, aku itu merasa badan itu sangat-sangat capek, sering capek, sering lapar, nggak fokus, moodnya itu juga berantakan, maunya marah-marah terus gitu. Nah, ini puncaknya itu adalah ada pada saat papaku sakit ya. Jadi saat papaku sakit, kami per bulan itu harus mengeluarkan obat-obatan itu sekitar 20 juta.
20 sampai 25 juta ya untuk obat-obatan doang. Nah, saat itu tuh saya langsung kepikiran gini, gila ya, untuk kita bisa hidup normal aja, sesimpel mau jalan biasa. Soalnya papa saya sampai sekarang belum bisa jalan ya. Saat kita mau jalan kaki aja, hirup udara segar tanpa bantuan alat, itu ternyata mahal banget loh. Harganya tuh mahal banget. Dan udah punya duit pun belum tentu bisa sembuh gitu. Nah, jadi sejak aku mendapat pengalaman pahit kayak gitu, aku langsung memiliki tekad. Oke, mulai sekarang aku harus ganti pola hidupku. Aku tidak mau lagi hemat-hemat, bukan artian boros ya. Aku nggak mau lagi sok-sok hemat untuk, oke lah aku hanya mau beli makanan yang murah, tapi nggak sehat. Aku nggak mau spend more money untuk uh, olahraga atau untuk beli makanan yang lebih bergizi. Nah, itu aku udah nggak lagi. Jadi aku berprinsip lebih mendingan kita banyak keluar uang sedikit, tapi kualitas hidup kita tuh terjaga sampai sekarang, dari sekarang, daripada kita menghemat dan makannya tuh sembarangan, tapi ujung-ujungnya kita mengorbankan kesehatan kita yang bisa-bisanya menguras semua tabungan kita gitu. Dan untuk simple background, jadi jadwal aku sehari-hari kayak gimana sih? Kok masih bisa olahraga, kok masih bisa diet? Apa kerjaannya simple ya gitu. Nah, ini jadi jadwal aku sehari-hari ya. Jadi jam 5 pagi itu aku bangun tidur, kemudian jam 6 berangkat ke kantor, karena aku di Jakarta Barat ke Unilever itu di BSD, 1 jam sampai 1 jam setengah lah ya, kalau pulang 1 jam setengah. Nah, terus di sana di kantor kebetulan ada fasilitas gym, jadi aku memanfaatkan ya, kita nge-gym 1,5 jam, terus 9 kerja, jam 10 aku mulai open the window ya. Nanti kita akan belajar banyak nih tentang intermittent fasting window. Nah, terus aku minum osolin dan whey protein gitu ya. Kemudian jam 12 makan siang, jam 4 tuh snack makan buah, terus pulang kerja jam setengah 7, jam 8 sampai rumah, 8 sampai 10 masih kerja lagi. Kerja apa sih? Kerja bikin konten-konten buat Monatek, atau ngelanjutin kerjaan yang tadi belum selesai di kantor, karena ternyata FMCG itu banyak banget ya workload-nya, dan tidurnya tuh kualitas tidurnya juga terjaga 7 jam, jam 10 sampai jam 5 pagi. Dan semenjak aku menerapkan ini, sejak bulan Maret 2023, aku berhasil turun 12 kilo and I still counting. Gitu. Oke, next-nya ini kita akan lihat pola pikir tradisional dalam penurunan berat badan. Nah, ini kita mulai masuk nih ya. Wah, thank you so much, Mr. FS. Wah, ini Bapak atau Ibu nih? Mohon maaf. Thank you so much. Nah, kita masuk ke pembahasan nih. Kalau misalkan gimana sih sebenarnya bisa achieve kayak kamu gitu? Apakah cuman butuh nge-gym doang tuh, yang 1,5 jam seharinya? Atau butuh beli makanan apa sih? Atau kira-kira ada nggak sih obat pelangsing yang bisa instan dalam 7 bulan gitu ya? Nah, sebelum aku masuk ke sana, kita mau bahas dulu nih. Pola pikir yang mungkin salah, atau yang mungkin bukan salah ya, kuno lah, kita belum upgrade gitu. Sehingga proses kita untuk menjadi sehat itu agak terhambat. Nah, siapa di sini yang selalu berpikir nih, kalau misalkan kalau kita obesitas itu adalah kita itu kan kelebihan lemak nih. Maka solusinya itu adalah ya udah olahraga aja. Olahraga tok gitu. Coba aja nggak sih yang kepikir kayak gitu Bapak Ibu teman-teman? Aku mau diet nih, langsung daftar gym deh gitu. Dan ini dia salah satu pola pikir yang sebenarnya harus kita upgrade ya, karena dengan pola pikir kayak gini menambah berat badan itu ya gampang, tinggal kita makan doang. Atau kalau kita mau turun berat badan ya gampang juga, makannya dikit, olahraganya banyak. Nah, ternyata tidak sesimpel itu nih, nggak sesimpel itu ternyata. Oke, kita lihat ya slide berikutnya. Jadi, karena semuanya itu tidak ditentukan oleh olahraga, ingat ya, bukan berarti olahraga itu nggak penting. Tapi komposisinya olahraga itu sekitar 30% doang gitu ya. 70% yang lagi itu dari aspek lain yang lebih besar, yaitu dari dietnya. Nah, ini ada penelitian ya dari ada apa buku gitu ya dari si Profesor Herman Ponzer, PhD. Dia ini membandingkan kira-kira
penelitian pada saat itu adalah tentang si orang Amerika yang nggak banyak bergerak, dan karena di Amerika itu tingkat obesitasnya tinggi ya, dibandingkan dengan si orang Hadza. Hadza people, ini adalah suku tradisional di Tanzania, yang suku ini tuh pekerjaan sehari-harinya, aktivitasnya itu adalah berburu. Ya, dia tuh berburu, bercocok tanam gitu. Kita bisa bayangkan, kalau kita sekarang pikir-pikir, kira-kira siapa ya yang butuh kalori lebih banyak? Atau kira-kira siapa ya yang menghabiskan energi lebih banyak? Nah, mungkin kita langsung nih terbesit, ya pasti sehat people lah, gila. Gue seharian kerja cuma di belakang komputer nih, gak mungkin gak sih sebanyak itu bakar bakar lemak gitu. Nah, menariknya adalah pada saat kita cek nih hasil dari penelitian itu, ternyata konsumsi energi rata-rata per hari si suku Hadza itu lebih sedikit daripada konsumsi sehari-harinya kita yang polanya itu sedentary ya, cuma di belakang komputer dan juga nggak banyak aktivitas gitu. Bahkan suku Hadza itu rata-rata berjalan kaki 6 sampai 11 kilo. Waduh, coba dong, ada nggak sih di sini yang setiap hari itu jalan ya 6 sampai 11 kilo? Aku pengen tahu nih. Yang ada yang sehari-hari nge-gym, mungkin boleh dipatahkan ya. Saya gitu. Sehari jalan 7 kilo gitu ya. Kurasa, aku pikir kayaknya sedikit sekali, bahkan mungkin hampir nggak ada ya orang yang kantoran bela-belain jalan 10 kilo sehari gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata mereka cuma butuh 2.600 kalori. Bahkan kita sehari-hari kebutuhan kita 3.000 kalori. Nah, ini kenapa bisa kayak gini? Karena ternyata kita itu orang Indo jarang, udara panas dan debu. Aduh, betul banget, Ibu. Betul. Ya, kita mau dikasih udara yang tidak panas pun, sorry, udara yang clean pun, kalau teriknya kayak gini, apa nggak mager ya? Mending di rumah ya, tidur dan juga istirahat gitu. Benar-benar banget. Jarang banget, bahkan aku bisa bilang kayak nggak mungkin deh. Nah, tapi ternyata kita tuh butuh kalori lebih banyak. Karena ternyata saat otak kita bekerja, berpikir, ya berdiskusi, siapa yang hari ini pagi-pagi udah penuh dengan meeting ya, kita itu otak itu butuh loh suplai energi, butuh loh kalori gitu. Maka kalau kita mau lihat juga pemain catur misalkan gitu ya, pemain catur itu kalau yang saya lihat nih, pengalaman saya lihat gitu ya, jarang gitu aku melihat pemain catur atau pemain catur ya pemain catur profesional gitu ya, yang eh, apa obesitas gitu, yang segede-gede pemain sumo itu sangat-sangat jarang gitu ya. Banyak kan pemain catur itu orangnya slim-slim. Nah mungkin salah satunya itu mereka banyak banget menggunakan energi karena mereka menggunakan taktik strategi dari otak mereka. Dan bahkan juga ada penelitian dari program 4 minggu, orang-orang yang olahraga doang dan yang diet doang, ternyata penurunan berat badannya tuh lebih banyak gitu ya dari yang mereka yang diet doang gitu. Jadi paham ya kenapa kita nggak bisa menggantungkan sepenuhnya pada olahraga. Karena si suku Hadza aja yang kerjaannya sehari-hari jalan belasan ribuan kilometer, berburu, mereka itu lebih sedikit loh butuh kalorinya. Gitu. Ya, masalahnya bukan pada kalori. Ya, jadi masalahnya itu adalah kita itu kelainan pada sistem metabolisme tubuh kita yang harus segera kita perbaiki. Nah, kenapa? Karena kalau nggak kita perbaiki, akumulasi lemak tubuh ini tuh jadi berlebih dalam tubuh kita. Ini juga ada buku. Buku ini ditulis dari dietitian ya. Beliau ini backgroundnya adalah dia punya teman dekat, temannya sahabat karib banget, yang dari dulu tuh struggling, mau banget diet tapi gagal terus gitu. Nah, sampai suatu ketika karena gagal terus, temennya ini akhirnya menyerah dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Wah, it's very tragical, dan si dietitian ini merasa sedih, terpuruk, and he feels like kayaknya nggak boleh nih ada orang lain yang merasa hidupnya tuh yang bergantung pada diet yang salah. Maka dia bikin buku, dia bikin pemahaman yang baik untuk dipahami oleh banyak orang. Dan buku ini membahas tentang gimana sih cara kita memperbaiki
sistem metabolisme kita. Gitu. Oke, next slide. Kita lihat. Nah, kita ada games kecil-kecilan nih. Kalau misalkan aku mau tanya nih ke Bapak Ibu teman-teman yang hari ini hadir. Mana ini kan set meal ya di McD ya. Aduh, aku seneng banget lagi makan McD ini ketahuan deh. McD ini terdiri dari setnya ada hamburger, kentang goreng, Coca-Cola. Ada juga deh apa ayam-ayam gorengan gitu ya. Kalau boleh aku tanya, mana di antara mereka yang paling membuat badan kita bertambah beratnya? Boleh dong di komen-komen nih. Aku pengen tanya, kira-kira yang mana ya? Oh, kata Miss Imelda. Kata ibu ini kentang. Kata, oke ada Coca-Cola. Oke, siap. Apalagi nih? Semuanya. Betul banget semuanya. Semuanya betul ya. Betul, betul, betul. Oke, Choi Gyum. Oh iya, iya. Thank you so much for the reminder, Miss Bella. Jadi tadi sebelumnya namanya Choi Gyum ya. Itu author dari Diet Science from Korea. Oke, nah jadi dari empat ini ternyata kita sepakat ya, semuanya memang nggak ada yang sehat gitu ya. Tapi kalau kita pilih satu, mana coy yang paling berapa nih, berbahaya gitu ya untuk membangun lemak-lemak tubuh kita semakin parah. Nah, bener banget yang udah jawab, yang sudah menjawab Coca-Cola. Ya, Coca-Cola. Waduh, ini agak shocking sedikit karena kadangnya kita kalau misalnya habis pulang kerja capek atau lagi habis panas-panasan, kayaknya minum Coca-Cola bersoda dingin, seger banget gitu ya. Tapi ternyata, waduh ini berbahaya banget nih untuk kesehatan kita. Kita lihat kenapa. Kenapa sih Coca-Cola bisa berbahaya? Lebih berbahaya dari kentang goreng katanya. Nah, jadi minuman bersoda itu adalah minuman yang bisa dibilang penyumbang terbesar untuk obesitas. Ya, kita lihat nih bahan-bahan dari Coca-Cola itu apa aja sih? Bahan-bahannya ada air, ada sirup jagung fruktosa tinggi, kemudian ada pewarna, asam fosfat, perisa alami, dan juga kafein. Nah, ingredients ini dari sirup jagung fruktosa ini jadi gini, fruktosa itu adalah jenis gula ya. Fruktos itu jenis gula yang pekat sekali gitu. Nah, jadi saat dia masuk nih ke dalam hati kita, ke dalam liver kita, dia tuh bekerjanya seperti racun gitu. Kenapa dia bekerja seperti racun? Karena saat dia masuk ke tubuh kita, kemudian mengaktifkan insulin, kemudian terlalu banyak tidak bisa tertampung. Nah, ini tuh apa kelebihannya itu disimpan menjadi lemak. Nah, gitu ya. Dan itu akan sangat mengganggu metabolisme tubuh kita. Nah, jadi ini eh, fatty liver atau gangguan dari hati kita itu nggak cuman bisa berasal dari minuman yang beralkohol. Ya, ada juga penyebabnya itu dari hal-hal yang tidak apa dari produk-produk non alkohol. Ya, contohnya adalah dari gula-gula itu tadi tuh yang kita minum ya. Apa aja sih penyakit yang bisa disebabkan oleh kelebihan bahan-bahan selain alkohol untuk hati kita. Bisa penyakit jantung, obesitas, susah tidur, terus juga diabetes tipe 2, kemudian juga sakit ginjal. Nah, ini ya, dan ini bentuk fatty livernya nih. Memang sedikit lebih sehat terlihat nih ya, tapi sebenarnya saat kita belek dalamnya sama aja gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini juga banyak nih mitos-mitos banyak juga yang suka dengar banyak yang dengar gini gak sih kalau misalnya kita lagi diet tapi lagi pengen banget gue craving for chocolate terus orang nyaranin ah kamu lagi diet ya ya udah minum aja makan aja nih dark chocolate gitu atau saat kita mau makan coklat kita tanya itu dark chocolate bukan sih wah coba yang pernah apa berpikir bahwa dark chocolate itu adalah opsi lebih baik daripada coklat ngaku dong di kolom komentar dong di kolom chat ngaku dong pernah nih aku nih apa craving for dark chocolate terus-terusan gitu saya katanya aduh saya juga korban iklan saya juga aku sangat sangat dulu sangat menggemari dark chocolate aku pikir dark chocolate itu solusi
lebih baik daripada coklat-coklat biasa. Tapi ternyata saat kita melihat dari penelitian, penelitian itu mengatakan tidak semua apa ya kasus yang terlihat bahwa kalau makan dark coklat maka kita turun berat badan. Terkadang itu hanya kebetulan gitu ya, hanya kebetulan aja. Kenapa kebetulan? Karena tidak ada hasil yang benar-benar membuktikan bahwa kandungan dari dark coklat itu bikin kita langsing, bikin kita turun berat badan, bikin lemak kita hempas gitu. Bahkan sekarang itu lagi marak juga loh. Banyak banget artikel-artikel, jurnal-jurnal yang dipublis di muka umum, tapi itu bentuknya adalah palsu. Ya, namanya adalah food politics. Jadi orang bisa aja beriklan, membayar jurnalis, membayar mereka gitu ya, untuk mengupload si jurnal-jurnal yang palsu ini biar apa ya, membuat produk mereka itu laku. Nah, jadi kita harus hati-hati juga nih, jangan sampai kemakan iklan. Produk-produk berlabel diet jangan dimakan, jangan dibeli, buang-buang duit aja ya. Kalau mau tahu tabelnya apa aja produk-produk itu, japri saya karena saya korban produk diet ya, sudah jutaan melayang nih. Dari yang apa ya, kita kalau kisah kelas balik ada yang dari susu diet, terus pil diet, terus yang katanya minuman fiber yang kalau diminum kita jadi up terus, itu udah pernah aku. Aku udah pernah deh, tapi hasilnya sama. Bahkan tertinggi 80 kilo. Jadi kantong kering, perut tetap gembur gitu. Jangan ditiru ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, terus kita lanjut. Ini kita tadi udah ngomongin bahwa gula-gula itu tuh berbahaya karena meningkatkan insulin. Nah, insulin itu sebenarnya apa sih? Kita maunya boleh di screenshot ya, Bapak Ibu teman-teman ya, biar bisa dibaca-baca ulang. Insulin itu apa? Nah, insulin itu adalah zat yang memungkinkan glukosa ini masuk ke sel organ dan otot. Nah, kenapa sih kalau misalkan kita ini makan gula berlebihan, karbohidrat berlebihan, itu tuh beresiko meningkatkan resistensi insulin dan berbahaya gitu. Karena ujung-ujungnya kita bikin pembuatan lemak di tubuh kita itu lebih mudah, lebih cepat. Nah, ini kita bisa baca ya. Kita bisa screenshot nih. Hanya harus diingat-ingat nih, teman-teman. Terus insulin itu jadi kerjanya kayak gimana jadinya nih? Nah, pertama kita bayangin ya, kita makan banyak karbohidrat. Nah, si karbohidrat ini kan saat kita kunyah, dia akan diubah jadi enzim amilase. Dengan enzim amilase. Turun ke perut, kemudian itu akan meningkatkan glukosa kalau kita makan terlalu banyak. Nah, kalau kita mau diserap nih oleh tubuh, maka harus ada insulin, ya kan? Insulin ini. Nah, insulin yang diterbitkan terlalu banyak atau bahkan kurang dari tampungan glukosa yang harus dia pecah dan dia hantarkan ke dalam sel tubuh kita, itu lama-lama kewalahan gitu. Jadi glukosanya ini tuh masuk ke liver dan diubah oleh liver ini menjadi lemak disimpan. Ya, kita kalau makan genki sushi atau kita makan atau kita lihat di pabrik gitu conveyor belt ya. Conveyor belt itu mereka orang-orang pabrik kan produknya itu datang dari hulu nih ya, datang lalu ke bagian mereka masing-masing. Mereka packing-packingin sesuai kapasitas tangan mereka. Kemudian produknya mereka sisihkan lagi untuk orang berikutnya, berikutnya, berikutnya. Nah, kalau misalkan produknya itu di orang pertama udah membludak, nggak kuat, dikasih ke orang kedua membludak lagi, orang ketiga membludak, ujung-ujungnya lama-lama conveyor beltnya itu macet, mandet, rusak gitu. Dan bahkan berhamburan, bertebaran, dikirimlah ke gudang. Gudangnya itu adalah si penampungan lemak-lemak ini, gitu ya. Oke, nah ini juga kita bisa lihat kalau misalkan kita makannya itu yang penting, udahlah yang penting aku makannya sedikit gitu. Jadi aku hanya makan karbohidrat aja, aku makan diet-dietan sedikit-sedikit deh. Tapi seringnya juga nggak diperhatikan komposisinya gitu ya. Hanya makan karbohidrat,
Karbohidrat sama sayur nggak ada proteinnya. Protein sama karbohidrat nggak ada sayurnya. Bahkan karbohidrat doang nggak ada protein sama nggak ada sayur. Nah, kita bayangin makan pagi udah banyak karbo, makan siang banyak karbo, makan malam tinggi karbo, ya. Kemudian ini tuh dari karbo-karbo ini butuh insulin juga untuk dihantarkan ke setiap sel kita agar terserap. Dan ternyata kalau terlalu banyak, bayangin sehari mereka insulinnya 3 kali nih turun naik. Ya, kalau misalkan seminggu kali 3, 21 kali turun naik. Kalau 10 tahun, bisa 10.000 lebih turun naik. Akhir-akhirnya apa? Resistensi insulin. Resistensi insulin itu adalah ciri-cirinya begini. Kita udah hari ini capek banget, lesu banget, kayaknya tuh kurang tenaga gitu ya. Kemudian kita pikir, duh aku lapar nih, mau makan. Kemudian habis makan, insulin kita naik, gula darah kita melonjak. Kemudian sugar apa si gula-gula ini kemudian tersimpan ke dalam lemak kita. Akhirnya bukannya jadi energi, malah tertimbun jadi lemak. Akhirnya kita apa merasa energi kita tuh low terus. Makanya kita kadang kalau habis makan siang atau kita setiap habis makan gitu bawaannya ngantuk, ya. Padahal makan yang benar itu adalah saat kita makan jadi energi, jadi seger gitu, bukan malah habis jam makan siang ngantuk gitu ya. Siapa di sini yang habis makan siang bawaannya kok kayak mau extend sejam lagi nih istirahatnya? Aduh, saya sih sebenarnya sih. Kadang juga masih lost nih aku nih makan ini. Oke, nah ini juga beberapa gejala resistensi insulin. Bisa bentuknya adalah kutil, ada selulit juga. Nah ini ya. Nah ini kalau kita lihat juga nih, ini adalah Korean food mukbang. Ini tuh lumayan santer ya, lumayan terkenal nih di zaman-zaman sekarang, khususnya pada saat pandemi kemarin itu kan banyak banget tuh kita di rumah itu nonton YouTube. Nah, tiba-tiba bermunculan nih YouTuber mukbang. Pernah lihat nggak sih? Aku pengen tanya nih, Bapak Ibu teman-teman pernah lihat nggak sih video video YouTube gitu ya orang-orang Korea atau orang Indonesia gitu makan dalam porsi banyak banget, ya, gede banget kayak buat satu keluarga gitu dimakan sendiri. Kemudian suaranya tuh ASMR gitu. Jadi kayak mic-nya tuh ditaruh di samping mulutnya gini, jadi kriuk-kriuk ke berasa. Nah, kalau pernah lihat, ini namanya mukbang. Ya, makan porsinya gede-gedean, tapi ternyata ada satu yang lucu juga di sini, ya. Respon insulin fase sefalik. Artinya, saat kadang kita itu merasa lapar tapi lagi diet, kita nih pengen, udahlah, daripada aku makan, aku mau eh, nonton aja nih. Aku mau nonton yang makannya kriuk-kriuk, garing-garing, yang makannya banyak gitu ya, saking nggak bisa makan biar ngilernya terbayar. Ternyata hanya kita dengan melihat atau mencium, itu pankreas itu masih dapat mengeluarkan insulin loh. Jadi masih apa ya, masih masih sama gitu dampaknya. Nah, ini unik juga nih, fakta yang unik nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke Oke, wah, thank you so much, Kevin.